Insinyur Soekarno, presiden pertama sekaligus proklamator Indonesia, merupakan sosok yang dikenal tidak hanya karena memiliki kecerdasan yang istimewa, melainkan juga karena karisma, kewibawaan, dan sisi spiritualitas yang luar biasa. Di masa awal-awal kemerdekaan Indonesia, kewibawaan beliau menjadi faktor penting dalam meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka. Sebagai figur yang karismatik, Pak Soekarno mampu mempengaruhi massa dan menenangkan demonstran hanya dengan kehadiran beliau. Wibawaannya yang kuat membuat beliau dihormati di panggung internasional. Selain itu, pesona dan daya tariknya sebagai pemimpin yang karismatik menjadikan Pak Soekarno sosok yang dicintai banyak wanita. Hal ini tercermin dari jumlah istri yang beliau miliki. Gimana? Para anak muda sekarang yang pengen punya banyak cewek, punya banyak istri, apa usaha yang Anda lakukan agar dicintai oleh banyak wanita? Jika Anda masih mau kondo, dari segi keuangan aja nggak kuat, janganlah coba-coba punya banyak wanita daripada kepala Anda pening. Lalu gimana Mbak solusinya? Tingkatkan dulu ekonomi Anda. Tingkatkan dulu kemampuan ekonomi Anda. Tingkatkan dulu kemapanan finansial Anda. Setelah itu baru Anda boleh punya banyak wanita. Sejumlah literatur menyebutkan bahwa sisi karismatik dan kewibawaan Pak Soekarno itu tidak hanya berasal dari kepribadiannya semata, melainkan juga dari tongkat komando keramat yang selalu beliau bawa kemana-mana. Tongkat komando tersebut diyakini tidak hanya sekedar simbol kepemimpinan semata, tetapi juga mengandung energi spiritual yang tinggi. Menurut beberapa sumber yang dibaca oleh Mbak Wira, tongkat ini berisi keris jimatan berbentuk cacing kanil yang dihuni oleh sesosok Kodam Buto, penguasa terkuat sekaligus salah satu penjaga kawah Gunung Kelut. Wallahu alam. Kodam Buto ini dikisahkan berhasil ditundukkan Pak Soekarno melalui ritual semedi dan tirakat di Gunung Kelut. Gunung Kelut sendiri diyakini merupakan pusat energi spiritual di Pulau Jawa yang terkenal memiliki banyak gerbang gaib yang menghubungkan dimensi manusia dengan dimensi astral. Energi gaib dari Gunung Kelut inilah yang diyakini memperkuat sisi magis tongkat tersebut, menjadikannya sarana untuk meningkatkan kewibawaan, perlindungan, dan kekebalan. Kekuatan mistis tongkat ini sering dikaitkan dengan berbagai peristiwa luar biasa di awal-awal kemerdekaan Indonesia, seperti insiden penembakan terhadap Pak Soekarno saat melaksanakan sholat Idul Adha. Meski jarak tembaknya hanya 5 meter, penembaknya juga seorang sniper terlatih, namun peluru yang ditembakkan meleset jauh dari tubuh Pak Soekarno. Ini mirip-mirip dengan Presiden Amerika yang kampanye kemarin ya, ditembak dari jarak dekat tapi meleset. Dalam ilmu supranatural kuno, terdapat aji lembu sekilan yang membuat pemiliknya selalu lolos dari bahaya yang menyerang atau bahaya yang sedang menuju dirinya. Entah bahaya yang berupa senjata api, senjata tajam, kiriman sihir maupun bahaya-bahaya lainnya. Nampaknya hal semacam inilah yang Pak Karno alami saat insiden penembakan berlangsung. Dalam interogasi penembak itu mengaku bahwa melihat tubuh Pak Karno itu terbelah menjadi 2. Membuatnya kehilangan fokus sehingga tembakan tidak mengenai sasaran. Peristiwa ini semakin memperkuat keyakinan akan perlindungan secara supranatural yang diberikan oleh tongkat tersebut. Tidak hanya itu, tongkat ini juga diyakini mampu berkomunikasi dengan Pak Karno dalam memberikan petunjuk-petunjuk saat menghadapi situasi sulit. Fenomena ini dikenal sebagai tuah intuisi, di mana dalam pemahaman kami yang melakukan komunikasi bukanlah si tongkat komando, melainkan sosok Kodam Buto yang bersemayam dalam cacing kanil yang ada di dalam tongkat komando Pak Soekarno. Hal ini dipercaya membantu Pak Soekarno mengambil keputusan penting dengan tepat dan cepat. Menarik ya, memang tokoh-tokoh pemimpin Indonesia itu tidak lepas dari sisi magic, sisi spiritual, dan sisi supranaturalnya masing-masing.
Presiden kedua juga demikian. Dekat sekali, erat hubungannya dengan penguasa Laut Selatan. Apakah benar demikian? Wallahu a'lam. Kita hanya bisa menyimak dari sejarah serta kesaksian orang-orang yang bersinggungan dan berhubungan langsung dengan mereka. Demikian yang bisa Mbak Rina sampaikan. Salam cerdas bersupranatural.